Bagaimana menentukan reaksi tumpuan akibat beban terpusat dan beban terdistribusi ini? Di sini ada dua contoh soal, dua buah struktur, yang mana soal yang pertama, sebuah batang AB itu dikenakan gaya terpusat atau beban terpusat. Kemudian yang contoh kedua, itu batang AB dikenakan gaya terdistribusi. Ya, terdistribusi seperti pada gambar dengan jarak tertentu seperti yang kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah beban terpusat pada satu titik tertentu, dan yang kedua bebannya terdistribusi. Nah, kita akan menghitung besar reaksi tumpuan yang terjadi akibat beban luar yang diberikan ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan analisa struktur ini, nah kita akan mereview sedikit materi masalah kesetimbangan, di mana kita sebelum melakukan perhitungan dua struktur ini, nah kita harus melakukan pengecekan ya, pengecekan kestabilan struktur agar perhitungan kita bisa dilanjutkan. Yang pertama itu adalah NR, jumlah reaksi, kemudian ada PDK, persamaan dasar kesetimbangan, dan persamaan tambahan ya, atau PX ya. Jika jumlah reaksinya sama dengan persamaan dasar kesetimbangan ditambah persamaan tambahan, artinya struktur stabil atau struktur statis tertentu. Kemudian jika jumlah reaksinya kecil dari jumlah PDK ditambah PX-nya, struktur adalah labil, dan ini tidak bisa kita terima. Dan terakhir, jika jumlah reaksinya besar dari PDK dan PX, dan besar dari jumlah PDK dan PX, struktur stabil, tapi struktur berada pada statis tak tentu. Nah, khusus untuk mekanika teknik atau statika, kita hanya menggunakan struktur yang statis tertentu. Untuk struktur statis tak tentu ini dipelajari pada analisa struktur nanti. Kita lihat contoh pada masing-masing gambar ini. Yang pertama, sebuah batang AB ditumpu dengan sendi dan roll. Nah, ini tidak ada gaya atau persamaan tambahan di sini ya. Nah, di mana jumlah reaksinya di sini ada 3. Nah, kemudian persamaan tambahannya tidak ada, 0. Kemudian PDK-nya ada 3. Untuk statika struktur, PDK-nya adalah 3. Sehingga dalam hal ini jumlah reaksinya sama dengan jumlah PDK dan persamaan tambahan. Nah, yaitu 3. Ini strukturnya stabil atau statis tertentu. Kemudian kalau struktur labil pada batang AB, batang yang sama, di sini ditambahkan sendi pada titik C. Saya kasih di titik C, sehingga di sini ada persamaan tambahan 1. Jumlah reaksinya 3, PDK-nya 3. Nah, sehingga jumlah reaksi di sini kecil dari jumlah PDK dan persamaan tambahan, karena ada persamaan tambahan 1, 3 kecil dari 4 ya. Nah, sehingga di sini struktur labil ya, struktur labil, dan ini tidak bisa kita pakai. Nah, yang terakhir, suatu batang, katakan batang AB ditumpu dengan sendi dan tumpuan roll, ada 2 yang di tengah 1. Nah, dalam hal ini kita mempunyai reaksi, jumlah reaksinya 4.
Tapi di sini kita tidak menambahkan adanya persamaan tambahan, atau mungkin kita tambahkan elemen sandi di pada batangnya. Nah, ini tidak ada ya, sehingga dalam hal ini jumlah reaksinya ada 4, dan jumlah PDK dan persamaan tambahannya 3 ditambah 0, 3 ya, sehingga dalam hal ini jumlah reaksinya besar dari jumlah PDK dan persamaan tambahannya, sehingga struktur adalah stabil tapi statis tak tentu. Nah, ini yang kita gunakan dalam hal ini dalam statika adalah yang stabil dan statis tertentu saja. Baik, kita mulai coba mengerjakan soal yang nomor 1.